I got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Francisca Eka Rahayu dan Lady Nuri Islami akan menjelaskan tentang emosi dengan mata kuliah Psikologi Perpustakaan. Pengertian emosi. Definisi emosi berasal dari kata emetus atau emor bermakna to stir up, yakni suatu dorongan terhadap sesuatu yang lain. Emosi adalah setiap rangkaian kegiatan pikiran atau perasaan, nafsu, serta setiap kondisi mental yang hebat atau meluap-luap. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, emosi ialah berupa luapan perasaan yang berkembang dan akan surut dalam waktu singkat. Menurut Coleman dan Hamen 1974, ada 4 fungsi emosi, yaitu yang pertama, emosi adalah pembangkit energi, yang kedua, emosi adalah pembawa informasi, yang ketiga, emosi bukan saja pembawa informasi dalam komunikasi intrapersonal atau komunikasi dengan diri sendiri, tetapi juga pembawa pesan dalam komunikasi interpersonal. Yang keempat, emosi juga merupakan sumber informasi tentang keberhasilan kita. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Macam-macam emosi. Dakir menyatakan bahwa emosi diklasifikasikan menjadi sejumlah bagian, yakni 1. Emosi takut. Contohnya merasa takut saat menghadapi sebuah kegagalan. 2. Emosi cemas. Contohnya merasa cemas saat akan menghadapi ujian sekolah. 3. Emosi terkejut. Contohnya merasa terkejut saat melihat seseorang yang tidak diharapkan muncul di depan kita. 4. Emosi marah. Contohnya merasa marah ketika terjebak dalam kemacetan sehingga terlambat untuk menghadiri acara penting. 5. Emosi sedih. Contohnya merasa sedih ketika kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik. 6. Emosi gembira, yaitu tentang rasa senang yang dialami oleh seseorang yang bisa mengeluarkan ekspresi seperti wajah ceria, tawa, dan senyuman. 7. Emosi heran. Contohnya merasa heran ketika mendengar kalimat seperti bau bunga itu indah. Di samping itu, tentu adanya cara untuk mengatasi sebuah emosi. 1. Hadapilah emosi tersebut. Orang yang berbohong bahwa dia tidak takut menghadapi sebuah bahaya, sebenarnya sedang melipat duakan rasa takutnya sendiri. Sumber emosi tambahan ini dapat dihindarkan dengan jalan menghadapi kenyataan yang ditakutkan, atau kenyataan yang menyebabkan timbulnya perasaan marah. 2. Jika mungkin, tafsirkanlah kembali situasinya. Misalnya, anak biasanya menunjukkan perasaan takut jika diayun-ayunkan. Tetapi kalau tindakan mengayun-ayunkan itu disertai dengan senda gurau, anak bahkan menanggapinya dengan perasaan senang. 3. Kembangkanlah rasa humor dan sikap realistis. Dalam hal seperti itu, humor dan sikap realistis dapat menolong, karena tertawa bisa meringankan tegangan emosi tersebut. 4. Atasilah secara langsung problem-problem yang menjadi sumber. Misalnya, daripada berusaha mengendalikan perasaan takut akan kehilangan suatu posisi, lebih baik berusaha membina diri dan menjadi ahli dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan posisi tersebut.